Di kesempatan kali ini kita akan memberitakan kabar sukacita ya, yaitu sebuah gereja di Spanyol yang dibeli oleh organisasi Islam Muhammadiyah yang rencananya akan diubah menjadi masjid kembali. Jadi ini adalah satu berita luar biasa ya, di mana ada sebuah gereja di Spanyol yang dibeli oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Ustadz Fatur Rahman. Menurut penuturannya, pembelian gereja ini dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah periode sebelumnya, yakni Dr. Sad Ibrahim. Jadi rencana ini sudah dilakukan sejak tahun lalu dan baru terrealisasi tahun ini. Beritanya bagaimana? Ya kita tampilkan dulu ya. Ini adalah sebuah berita luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman lihat, Muhammadiyah beli gereja di Spanyol. Tujuannya menguatkan internasionalisasi dakwah. Dulunya gereja ini adalah masjid ya. Jadi kita baca, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membeli gereja di Spanyol. Tujuannya adalah untuk menguatkan internasionalisasi dakwah ya, atau dakwah internasional. Dulu sejarahnya gereja itu adalah masjid. Gereja yang dibeli itu berada di Alcalá, Madrid, Spanyol, dan akan dijadikan masjid. Seperti diberitakan, Muhammadiyah, organisasi Islam non-pemerintah di Indonesia, membeli sebuah gereja di Spanyol dan mengalihfungsikannya sebagai masjid seperti zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Gereja Katedral San Justus dan San Pastor di Alcalá de Henares, Katolik Roma di Alcalá de Henares, Spanyol, resmi dibeli pengurus pusat Muhammadiyah. Dikutip dari berbagai sumber, gereja tersebut dikabarkan sudah dibeli oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur beberapa bulan lalu. Komplek bangunan seluas 3 hektar yang dikabarkan seharga 3 juta euro ya. Jadi 3 juta euro ini kalau dirupiahkan sekitar 50-an miliar. Ya, uang Indonesia 50-an miliar rupiah. Ini merupakan peninggalan era kejayaan Islam di Andalusia atau pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kiai Sad Ibrahim, mengungkapkan, usaha untuk mendapatkan gereja itu kembali dilakukan pada masa kepemimpinannya di Jawa Timur tahun lalu. Ya, keinginan untuk membeli gereja tersebut dilandaskan atas keinginan untuk mengembalikan fungsi bangunan yang dahulunya sebagai pusat kegiatan umat Islam beribadah. Namun, seiring berjalannya waktu dan runtuhnya masa Kekhalifahan Abbasiyah, masjid itu pun berubah menjadi gereja yang saat ini berdiri di Spanyol. Hal itulah yang mendorong Muhammadiyah ingin mengembalikan masa kejayaan Islam seperti yang terjadi di zaman Abbasiyah. Ya, jadi kalian bisa baca beritanya, dan ini sangat banyak beritanya. Nih 3 fakta gereja yang dibeli. Dan inilah gereja tersebut ya. Inilah bentuk penampakan dari gereja San Justus dan San Pastor di Alcalá de Henares ya. Kalian bisa lihat ini miliknya Katolik Roma, ya, gereja Katolik Roma. Oke, kenapa Islam ya itu harus melakukan dakwah di Spanyol? Ya karena memang Spanyol ini sejarahnya dulu mayoritas Islam. Ya, jadi negara Spanyol yang kita kenal sekarang ini dulunya mayoritas beragama Islam. Jadi Spanyol itu dulu gabungan ya, atau dulunya itu adalah beberapa kerajaan yang sekarang bersatu di bawah kerajaan Spanyol. Kalau zaman dulu itu kerajaan-kerajaan sendiri. Granada ada kerajaannya, Andalusia ada kerajaannya, ya masing-masing ada wilayah-wilayah masing-masing. Katalan juga ada sendiri ya. Dan terakhir itu direbut, ya wilayah Islamnya itu direbut oleh Spanyol miliknya, ya, miliknya Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, sejarah Muslim di Spanyol pernah jadi mayoritas, kini tinggal minoritas. Kalian bisa cek sejarahnya. Andalusia, sejarah Muslim di Spanyol mencerminkan periode penting dalam perkembangan peradaban Islam di Spanyol, di Eropa. Pada abad ke-8 hingga abad ke-15, Spanyol adalah bagian dari dunia Muslim, dikenal sebagai Al-Andalus. Selama periode ini, Al-Andalus menjadi pusat kebudayaan, keilmuan, dan harmoni antara berbagai agama dan budaya. Berikut ini jejak peradaban Islam yang pernah menjadi mayoritas di Spanyol dan memberikan gambaran tentang kejayaan serta warisan mereka yang berpengaruh hingga saat ini. Pendirian Al-Andalus. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin Tariq bin Ziyad melintasi Selat Gibraltar dan menaklukkan wilayah Visogat yang saat itu menguasai Spanyol. Proses penaklukan ini relatif cepat, dan dalam waktu singkat mayoritas wilayah Spanyol dikuasai oleh pasukan Muslim. Pada puncaknya, wilayah Al-Andalus mencakup sebagian besar semenanjung Iberia, termasuk wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Spanyol,
Portugal, dan Gibraltar. Kehidupan di Al-Andalus. Periode Al-Andalus ditandai toleransi agama, keragam budaya, dan kemajuan intelektual yang luar biasa. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan secara relatif aman dan saling berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat kebudayaan yang makmur dengan pembangunan masjid, istana, dan pusat pembelajaran yang megah. Di bawah pemerintahan Muslim, Al-Andalus menjadi pusat keilmuan yang berkembang pesat. Jadi memang sejarahnya, ya Islam pernah menjadi mayoritas di sana ya. Bahkan istana Granada itu adalah bekas istananya Islam. Penerjemahan karya-karya klasik Yunani, Romawi, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab memainkan peran penting dalam pemeliharaan dan penyebaran pengetahuan kuno. Perpustakaan, perguruan tinggi, dan pusat pembelajaran seperti Universitas Al-Khwarizm di Fes, Maroko menjadi pijakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kejayaan Al-Andalus ya. Ya kalian bisa baca. Abad ya ini akhir dari Al-Andalus atau Andalusia, abad ke-13. Kampanye militer yang dipimpin oleh kerajaan Katolik Spanyol dimulai dengan tujuan merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Muslim. Selama berabad-abad, wilayah Muslim di Spanyol terus menyusut, hingga akhirnya pada tahun 1492, pasukan Kristen di bawah pimpinan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile merebut wilayah Muslim terakhir, yaitu Emirat Granada. Ya, jadi dua pemimpin kerajaan ini nikah dan membentuk kerajaan yang lebih kuat, menyerang Granada, dan terakhir kerajaan Islam terakhir di situ yaitu Granada takluk ya. Meskipun kekuasaan Muslim telah berakhir di Spanyol, peradaban Islam meninggalkan warisan yang kuat. Banyak bangunan seperti Alhambra, ya, istana Alhambra, Alcazar, dan Giralda di Sevilla tetap berdiri hingga hari ini dan menjadi bukti kemegahan arsitektur Muslim di masa lalu. Selain itu, kontribusi Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan musik berlanjut dan mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual di Spanyol. Ya. Terus warisan Muslim, ya ini panjang ya kalau kita bicara sejarah Spanyol ya. Tapi kita fokus saja ke masjid ini. Jadi kalau kita bicara gereja-gereja terutama Katolik, ya karena waktu zaman dulu itu kan Katolik yang berkuasa, itu banyak gereja-gereja itu yang dulunya adalah masjid. Jadi diubah fungsi dari masjid berubah jadi gereja. Kalau zaman dulu begitu kerajaan itu kalah perang, ya fasilitas umumnya, ya fasilitas milik pemerintah kan diambil alih oleh pemerintah yang baru, ya mereka ubah jadi gereja. Kalau zaman sekarang ya nggak bisa seperti itu, harus lewat pembelian, negosiasi. Dan alhamdulillah sekarang banyak gereja-gereja di Eropa itu yang mulai menyusut lantaran jemaatnya berkurang. Karena anak-anak muda di Eropa ya kita tahu lah gaya hidupnya seperti apa, sehingga banyak gereja-gereja yang mulai sepi. Jadi ada beberapa yang sepi, dipindahkan jemaatnya, suruh gabung di satu gereja saja. Ya, jadi misalnya dulu satu RW ada satu gereja, sekarang 3 RW ini gabung jadi satu gereja. Gereja-gereja yang sepi itu dialihfungsikan, dan banyak yang dijual juga. Jadi ini adalah kesempatan buat umat Muslim ya, untuk kembali mensiarkan agama Islam di wilayah Spanyol. Jadi kita butuh pendakwa-pendakwa internasional. Itulah kenapa saya dari dulu mendorong ya, umat Muslim itu harus yang pertama pintar. Ya, umat Muslim itu wajib pintar. Yang kedua harus mandiri secara keuangan, sehingga kita punya kesempatan. Kalau kalian menjadi pendakwa internasional, nggak mungkin kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak mungkin kalian nggak bisa bahasa Spanyol, Mandarin ya, dan Arab. Itu bahasa internasional, wajib dikuasai. Terus yang kedua, kita butuh biaya-biaya untuk menyokong para pendakwa kita. Itulah kenapa umat Muslim harus mandiri secara keuangan. Ini yang paling penting. Ya, nggak mungkin kita bisa membeli gereja yang dijual ini kalau nggak ada dana. Ya, kalau nggak ada dana. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini sudah mulai memperhatikan hal itu, dan kita bisa lihat Muhammadiyah begitu agresif dalam men-take over, membeli gereja-gereja yang ada di luar negeri, terutama Eropa. Sudah ada beberapa gereja yang dibeli oleh Muhammadiyah, dan kita harap setiap tahunnya ada gereja-gereja yang berhasil dibeli dan diubah menjadi masjid. Bahkan kalau bisa sebulan sekali ya. Tidak menutup kemungkinan di masa depan setiap bulan kita akan mendengarkan ada gereja-gereja yang berhasil dibeli oleh organisasi Islam dari Indonesia. Karena apa? Indonesia ini adalah negara muslim terbesar di dunia sampai saat ini. Ya, sebelum mungkin 10-20 tahun lagi kita kalah sama India karena perkembangan Islam di India begitu kencang. Tetapi ya, kita juga harus memiliki dampak internasional, dampak besar. Untuk itu kita doakan semoga makin banyak ormas-ormas, organisasi-organisasi Islam yang tergerak untuk melakukan dakwah internasional. Ya, dakwah internasional. Marilah kita membuat ya gerakan-gerakan
mendakwakan Islam lebih luas lagi. Sehingga tsunami mualaf itu bukan hanya terjadi di Manado, di Papua, di NTT ya. Besok-besok tsunami mualaf itu terjadi di mana? Spanyol, Italia, Austria, Jerman. Kan lebih keren gitu kan. Jadi bukan main wilayah lagi kawan-kawan. Bukan main provinsi lagi. Udah main skala negara. Terjadi tsunami mualaf. Nah inilah yang kita rindukan, yang kita impikan bersama. Untuk itu, mari kita bersatu, mari kita mendorong generasi-generasi muda kita agar bisa menjadi pendakwa-pendakwa kelas internasional. Dan kita juga harus mandiri secara finansial agar kita bisa menyokong generasi muda ini. Itulah yang bisa kita lakukan ya. Kalau yang sudah merasa tua seperti saya, ya kita siapkanlah. Ya kita jadikan ini pijakan. Nggak apa-apa, kita itu jadi pijakan untuk generasi yang akan datang, supaya bisa lebih baik lagi. Supaya sinar Islam itu makin terang benderang di seluruh pelosok. Di mana ya, ada daerah-daerah yang belum masuk Islam, Islam bisa masuk dan menyinari daerah tersebut. Kita nggak bisa pungkiri, masih banyak daerah-daerah di Eropa terutama, Amerika juga sama, Amerika Latin lebih parah lagi, itu masih banyak daerah-daerah yang belum mengenal Islam. Ya. Masih banyak yang benar-benar tuh Islam itu apa, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu Islam itu, wah teroris, wah Islam itu rusuh. Ini yang harus kita sampaikan. Kalau di sebelah ada namanya misionaris, kalau di kita kan ada pendakwah. Dan semangat ini yang harus kita bangkitkan kembali. Bagaimana zaman dulu, Indonesia yang notabene, itu adalah kerajaan Hindu-Buddha, adalah wilayah yang tidak mengenal Islam, tapi sekarang Islam bisa menjadi mayoritas. Itu juga bisa kita lakukan di wilayah-wilayah yang lain. Yang penting kita giat melakukan dakwah ke sana. Yang penting kita melakukan action ya. Satu orang mendakwakan 10 orang. Dari 10 yang didakwakan, ada 2 orang yang berhasil menemukan hidayah. Artinya kalau ada 1000 orang, maka ada 2000 orang mualaf. Ada 10.000 orang mendakwah, ada 20.000 orang mualaf. Ini yang akan kita lakukan terus. Biar seperti bola salju, dia akan menggelinding makin besar, makin besar, makin besar. Jadi Islam akan bersinar di wilayah-wilayah yang belum mengenal Islam. Masih sangat banyak ya wilayah di penjuru dunia ini yang tidak mengenal Islam. Dan ini menjadi tugas kita untuk memperkenalkan Islam di seluruh wilayah tersebut. Jadi kita harap apa yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini tidak berhenti sampai di sini, dan ini juga bisa ditiru oleh organisasi Islam lainnya. Biar makin banyak. Ya, biar makin banyak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, kalian luar biasa, dan terima kasih juga buat teman-teman yang terus mendoakan keselamatan saya dan juga channel ini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.